Halo Sobat Kompas TV Banjarmasin, apa kabarnya di awal pekan ini? Kembali lagi bersama kami di Jejak Digital, program yang merekam peristiwa-peristiwa penting di sekitar Banua kita. Hari ini Senin 26 Januari 2026. Sore ini saudara, jejak kita diawali dengan kabar dari perairan, di mana ratusan motoris kapal sungai menggelar aksi protes keras terhadap aturan baru. Selain itu, kita juga akan menyimak imbauan kesehatan pasca banjir di Banjarbaru, serta kabar dari Pasar Sentra Antasari soal harga daging yang mulai bergoyang. Mari kita buka Jejak Digital selengkapnya. Saudara, jalur sungai kita tengah memanas. Ratusan motoris dan pengusaha kapal sungai turun ke jalan untuk menolak instruksi Menteri Perhubungan nomor 3 tahun 2025. Mereka keberatan dengan pemindahan wewenang pengawasan ke bawah KSOP. Bahkan para motoris ini mengancam akan memblokade jalur sungai kalau tuntutan mereka tidak segera digubris. Wah, kalau sampai diblokade, tentunya ini bakal berdampak besar pada urat nadi transportasi air kita. Semoga segera ada titik temu ya. Ratusan motoris dan pelaku usaha angkutan sungai menggelar unjuk rasa di depan kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 1 Banjarmasin sambil membawa spanduk. Para pendemo menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemindahan kewenangan pengawasan angkutan sungai dan danau ke KSOP. Massa menuntut agar aturan tersebut dicabut dan dikembalikan seperti semula, karena menilai regulasi lalu lintas laut tidak dapat diterapkan pada kapal yang beroperasi di sungai maupun danau, serta semakin besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus dokumen perizinan. Mengikuti standar laut. Nah, itulah sebabnya jadi penolakan yang kami lakukan itu terhadap hal-hal yang kayak gitu. Karena tidak sesuai dan tidak relevan dengan wilayah kultur dan wilayah kami. Karena wilayah kami wilayah sungai, mau diterapkan, mau disamakan dengan wilayah laut itu pun tidak mungkin. Pihak KSOP Kelas 1 Banjarmasin menyatakan menerima seluruh aspirasi yang disampaikan dan akan diteruskan ke pemerintah pusat. Berkaitan dengan tuntutan atau aspirasi tadi kami terima. Mengingat karena ya itulah namanya ketidakpuasan daripada IKA Suda. Pastinya tentunya kami juga akan meneruskan ke pusat karena kami sendiri sebagai UPT kepanjangan dari pusat harus berkomunikasi kepada pimpinan yang di atas. Pengunjuk rasa mengancam akan melakukan aksi lanjutan, termasuk memblokade jalur sungai jika tuntutan mereka tidak mendapat tanggapan dalam waktu 7 hari ke depan. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara itu saudara, meski air sudah surut, bukan berarti masalah selesai begitu saja. Masyarakat di Banjarbaru kini diimbau untuk ekstra ketat menjaga pola hidup bersih dan sehat. Pasalnya tercatat ada peningkatan kasus penyakit saat banjir melanda kemarin. Jangan sampai pasca banjir ini malah muncul wabah baru karena kita lalai menjaga kebersihan lingkungan. Yuk mulai bersihkan sisa-sisa kotoran banjir di sekitar rumah biar keluarga tetap sehat. Pasca banjir, tercatat terjadi peningkatan kasus diare dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Banjarbaru. Namun kondisinya masih terkendali. Petugas puskesmas terus melakukan pemantauan dan kunjungan ke wilayah terdampak saat terjadi banjir beberapa waktu lalu untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan optimal. Dikonfirmasi terkait penyakit superflu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru pastikan belum ditemukan kasus superflu. Namun masyarakat tetap diminta waspada dengan menjaga pola makan sehat, istirahat cukup, dan berolahraga secara teratur. Kemarin imbas dari banjir yang ada terjadi peningkatan diare, ISPA, itu yang sampai saat ini masih terkendali ya semuanya. Artinya masih bisa diatasi teman-teman di puskesmas. Kepala Puskesmas Liang Anggang, satu di antara wilayah terdampak banjir, bilang
banjir sempat berdampak pada kesehatan warga, terutama penyakit kulit akibat kutu air hingga diare dan ispa. Banjir pasti gatal gitu ya. Terus gatalnya sih sebenarnya kutu air. Jadi itu karena sudah sering terendam. Jadi sela-sela jadinya tuh lecet. Warga diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit, terutama kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan balita. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara, dari dunia dapur. Ada kabar dari Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Harga modal daging beku terpantau lagi naik. Untungnya, sejumlah pedagang masih baik hati dengan memilih menjual dengan harga normal demi menjaga daya beli pelanggan. Sementara itu, untuk harga daging lokal sendiri dikabarkan masih stabil dan belum ada gejolak berarti. Jadi, buat ibu-ibu yang mau belanja daging masih aman ya. Tinggal pintar-pintar saja memilih sesuai kebutuhan. Kenaikan harga modal daging beku terjadi di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Kendati demikian, banyak pedagang memilih tidak mengubah harga jual agar pembeli tetap mampu membeli daging. Modal daging beku naik sekitar Rp10.000 per kilogram. Dengan harga jual berkisar Rp120.000 hingga Rp130.000 per kilogram. Keuntungan pedagang semakin menipis. Salah satu pedagang daging bilang, keuntungan daging beku yang didapat tidak sebesar sebelumnya. Namun ia tetap memilih menjual dengan harga normal agar penjualan tetap stabil. Naik jual mah kalau harga kita naik, kalau nukar kita naik, maaf yang kita jual tetap aja. Cuma pasar wisata yang beli itu langganan aja, tergantung situ lah 10.000-an. Cuma jual tetap naik. Kondisi ini membuat pedagang harus berhati-hati. Mereka memilih untuk tidak menaikkan harga sebab daya beli masyarakat tidak merata dan agar harga masih terjangkau oleh pembeli. Sementara stok daging lokal masih normal sehingga harganya masih stabil. Harapanku kembali semula harganya, jangan mahal-mahal ini. Supaya pembeli kada kayak itu supaya banyak aja pembeli kayak itu. Pedagang berharap harga modal daging beku bisa kembali stabil agar keuntungan tidak semakin tertekan dan pembeli tetap mudah mendapatkan daging dengan harga terjangkau. Saidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, itulah 3 rekaman jejak digital kita kali ini. Mulai dari aspirasi para pejuang sungai kita, kewaspadaan kesehatan pasca bencana, hingga update harga pangan di pasar tradisional. Pesan kami untuk Sobat Kompas TV Banjarmasin, tetaplah jaga kesehatan dan mari kita saling menjaga kondisi Kamtibmas di Banua kita tercinta agar tetap kondusif. Terima kasih sudah menonton Jejak Digital, saya Aulia Tasya, sampai jumpa di Jejak Digital berikutnya.